السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral ikhwah, para hadirin dan pendengar suara teraja yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi hari yang cerah ini kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufiknya kepada kita bersama sehingga kita ringan dalam melangkahkan kaki menuju masjid untuk melaksanakan kewajiban pertama di hari ini, yaitu salat berjamaah subuh. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi tercinta kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan sebenar-benarnya perjuangan dalam menegakkan kalimat tauhid, juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta seluruh pengikutnya hingga akhir masa. Akhwatal iman, kalau pada kesempatan yang lalu kita telah selesaikan satu dari beberapa hadis tentang pembagian dalam salat, di mana dalam bacaan Fatihah itu sebagaimana telah saya kemukakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjawab ketika kita membaca Al-Fatihah, maka tak ubahnya kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, karena setiap ayat yang kita baca Allah Subhanahu wa taala akan menjawabnya. Meskipun para ashabus sunan atau para penulis Sunan Abi Dawud ataupun Sunan At-Tirmidzi dan juga Ibnu Majah berbeda sedikit dalam lafadznya atau redaksinya, namun intinya sama. Intinya sama, di mana menyatakan bahwasanya Rasulullah mengabarkan kepada kita Allah Azza wa Jalla membagi yang namanya as-salah atau al-Fatihah itu antara dirinya dengan hambanya. Namun ada sedikit tambahan pada riwayat An-Nasa'i rahimahullah, bahwasanya hadis yang datang dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu azza wa jalla fit Taurati wala fil Injil mithla ummil Qur'an وهي السبع المثاني وهي مقسومة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل." Tidaklah Allah turunkan sesuatu yang amat berharga baik dalam Taurat ataupun dalam Injil
yang melebihi apa yang Allah turunkan pada Al-Quran berupa As-Sab'ul Mathani atau berupa Ummul Quran, yaitu berupa Al-Fatihah, di mana dikatakan sebagai As-Sab'ul Mathani, yaitu bacaan yang diulang-ulang. Wahya maksumatun, dan Al-Fatihah itu dibagi atau terbagi antara diriku dengan hambaku, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Kemudian seterusnya adalah sama. Di sini dikemukakan pula bahwasanya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil sahabat yang mulia Abi Sa'id bin Al-Ma'ali, sedangkan sahabat tadi sedang sholat. Kemudian Rasulullah segera memanggilnya untuk yang kedua kali, dan dia menyelesaikan sholatnya. Kemudian Rasulullah menegurnya, kenapa kamu tidak langsung menjawab ketika aku panggil, padahal Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya jika memanggil kalian. Maka kemudian beliau berkata kepada sahabat tadi, sungguh aku akan mengajarkan sesuatu kepadamu sebelum kamu meninggalkan masjid ini. Kemudian keduanya berjalan dengan santai, sahabat yang mulia dengan Rasulullah menuju pagar masjid. Setelah sampai di luar, sahabat tadi mengingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya Anda tadi telah berjanji akan mengajarkan sesuatu kepada saya sebelum saya meninggalkan masjid ini. Maka beliau pun bersabda, alhamdulillah rabbil alamin. Maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Ia adalah As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya dalam salat kita, dalam setiap rakaat di salat kita. Maka baik itu salat fardu ataupun salat sunnah, kita tidak akan bisa terlepas dari Al-Fatihah dan Al-Quran yang agung yang diturunkan kepadaku. Demikian yang disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsir beliau tentang ayat ini. Kemudian ikhwatal iman, berikutnya kita berpindah kepada topik yang baru, yaitu tentang hadis yang menerangkan bagaimana para malaikat itu bergantian dalam menjaga yang namanya manusia. Ada malaikat yang bertugas antara pagi atau sore dengan malam sampai malam, ada yang dari pagi seperti sekarang ini sampai sore nanti. Hadis ini disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam sahihnya dalam kitab salat, keutamaan salat asar. Hadis ini kembali dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-malaikatu yata'aqabun, malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar, wa yajtami'una fi salatil fajr wa salatil 'asr, thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhum wa huwa a'lam fayaqulu kayfa taraktum 'ibadi fayaquluna taraknahum wa hum yusallun wa atainahum yusallun. Subhanallah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, para malaikat itu bergantian dalam tugasnya. Ada malaikat yang bertugas di malam hari, ada pula malaikat yang bertugas di siang hari. Kemudian keduanya ketika hendak bergantian itu, malaikat tadi berkumpul di waktu salat fajar seperti kita saat ini, dan di waktu salat asar nantinya. Ini menunjukkan pentingnya dua salat ini.
Sekali lagi menunjukkan pentingnya dua salat ini, di mana pada dua salat inilah orang-orang munafik itu bermalas-malasan. Pada dua salat inilah. Kemudian summa ya'rujul ladzina batu fikum, malaikat yang semalam membarengi kita, yang semalam mencatat amalan kita, yang semalam menjaga kita dari berbagai gangguan setan, itu akan kembali ke langit karena dia telah menyelesaikan tugasnya untuk diganti oleh malaikat yang baru. Kemudian yang menginap ini, yang menginap bersama kita, yang kembali ke langit, itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui tentang hambanya, akan tetapi maksud pertanyaan Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah untuk memuliakan kita Bani Adam. Karena kita ketahui bagaimana kisahnya malaikat ketika dikabari pertama kalinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan manusia. Mereka seolah setengah protes, kemudian mereka seolah sedikit mengentengkan yang namanya manusia dan merendahkannya. Untuk itu Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengangkat derajat manusia dan juga meluruskan pemahaman yang namanya malaikat. Untuk itu setelah malaikat sampai ke langit, Allah menanyakannya, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku. Wa huwa a'lam, di sini dikatakan karena Allah sesungguhnya maha mengetahui dan tidak butuh pertanyaan ini. Bagaimana kalian tinggalkan hambaku? Fayaquluna taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan mereka sedang mereka dalam keadaan salat. Wa atainahum yusallun, dan ketika kami datang pun kami dapati mereka sedang salat. Dan di sini alangkah beruntungnya hamba tadi yang dia ditemui oleh malaikat ketika awal akan mencatat amalannya, sedang dia dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang dia melaksanakan salat kewajibannya. Kemudian dia ditinggalkan oleh malaikat yang tadi juga dalam keadaan yang demikian. Maka orang tadi akan mendapatkan doa dari para malaikat. Sekali lagi, orang tadi akan beruntung dengan mendapatkan doa dari para malaikat, di mana malaikat adalah hamba Allah yang istimewa, hamba Allah yang tidak pernah bermaksiat kepadanya. Untuk itu kita, para hadirin dan pendengar suara Raja yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah memohon kepada Allah Ta'ala dengan karunia-Nya dan kedermawanannya supaya menjadikan kita termasuk orang-orang yang disaksikan oleh para malaikat sebagai hamba-hamba yang soleh dalam kondisi baik dan bagus serta istiqomah dalam memegang agama dan menjalankan kewajiban kita. Kemudian sehingga kita nantinya menjadi orang-orang yang beriman yang dimintakan ampun oleh para malaikat, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang mereka dan doa mereka. Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim waqihim as-sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimtah wa dzalika huwal fawzul 'azim. Ya Allah, ya Rabb kami, rahmat dan ilmu Engkau meliputi segala sesuatu, maka berilah ampunan kepada orang-orang yang bertaubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan neraka yang bernyala-nyala. Ya Rabb, masukkanlah mereka ke dalam surga Aden yang telah Engkau janjikan
kepada mereka dan orang-orang saleh di antara bapak-bapak mereka, istri-istri mereka dan keturunan mereka semua. Sesungguhnya Engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana, dan peliharalah mereka dari balasan yang jahat, dan orang-orang yang Engkau pelihara dari pembalasan yang jahat pada hari itu, maka sesungguhnya telah Engkau anugerahkan rahmat kepadanya, dan itulah kemenangan yang besar. Demikianlah doa malaikat kepada hamba yang istiqamah, kepada hamba yang dia datangi dalam keadaan taat, dan juga hamba yang dia tinggalkan dalam keadaan taat pula. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup majlis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.